Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, ini menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat Info Pak Tani Rokan Hilir dari Kak Jangkung Cahyono. Pada inti pertanyaannya begini, bagaimana cara membentuk kelompok tani baru sementara saya sudah terdaftar di kelompok tani yang ada? Begitulah kira-kira pertanyaannya. Jadi ini juga pertanyaan ini sudah banyak ditanyai oleh teman-teman Info Pak Tani lainnya ketika kita berada di lapangan. Banyak pertanyaan seperti ini bahwa beliau atau mereka-mereka atau petani-petani ini sudah tergabung di kelompok tani A misalnya, sementara lokasi usahanya juga ada di wilayah B misalnya, sementara di wilayah B ini belum terbentuk kelompok tani. Nah, bagaimana cara membentuk kelompok taninya? Nah, mari kita simak setelah yang satu ini. Nah, sahabat tani, kita jelaskan terlebih dahulu proses pembentukan kelompok tani. Nah, dalam hal pembentukan kelompok tani ini, di dalam Permentan sudah diatur, yaitu Permentan nomor 67, garing Permentan, garing SM.50, garing 12, garing 2016, tentang pembinaan kelembagaan kelompok tani. Bahwa dalam penumbuhan kelompok tani itu ada dua tahapan, ya. Yang pertama, tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini dilakukan oleh pendampingnya atau penyuluh pertanian atau disingkat dengan PPL, yaitu yang pertama, penyuluh pertanian mengidentifikasi sumber daya alam dan sumber daya manusia berada di wilayah binaannya tersebut. Jadi, sahabat tani yang ingin membentuk kelompok tani silahkan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian setempat untuk dimintai mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desanya itu atau di tempatnya itu yang untuk dibentuk kelompok tani baru tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu penyuluh pertanian menjelaskan hasil dari identifikasinya tersebut ke tokoh desa atau pamong desa atau ke pemerintahan desa setingkatnya seperti kelurahan, kepala desa atau penghulu yang di desanya tersebut untuk dilakukan koordinasi serta menjelaskan bahwa adanya potensi-potensi untuk dikembangkan dan untuk dibentuk kelompok tani tersebut dari penyuluh pertanian ke pemerintah desa. Kemudian tahapan persiapan yang berikutnya itu penyuluh pertanian melakukan pertemuan dan musyawarah sebelum melakukan pembentukan kelompok. Jadi ada pertemuan atau musyawarah yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dengan pemerintah desa bagaimana menjelaskan teknis pembentukan kelompok tani ini. Jadi pada intinya, jika sahabat tani ingin membentuk kelompok tani, silahkan berkoordinasi dengan penyuluh pertaniannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kepada pemerintah desa dan akan dilakukan musyawarah awal untuk pembentukan kelompok tani yang berada di wilayah sahabat-sahabat tani semua. Jika sahabat tani mungkin kesulitan untuk menjumpai atau mendapatkan penyuluh pertaniannya, silahkan datang ke BPP misalnya atau BIP yang ada di setiap kecamatan di daerahnya masing-masing. Jadi di sana mungkin banyak petugas-petugas atau penyuluh pertanian yang bisa ditemui untuk dimintai sebagai penghubung dalam hal pembentukan kelompok tani ini. Oke, kita masuk yang tahap kedua, yaitu tahap proses penumbuhan kelompok tani. Nah, ini tahap yang kedua, tahap proses penumbuhan kelompok tani. Tadi tahap persiapan, sekarang kita masuk tahap penumbuhan atau pembentukan kelompok tani. Nah, dalam hal pembentukan kelompok tani ini ada 4 langkah, ya. Kita masuk langkah pertama, yaitu lakukan musyawarah yang dipimpin oleh penyuluh pertanian dan diketahui pemerintah desa. Dihadiri instansi terkait, dinas pertanian misalnya, koperasi atau instansi pendukung lainnya, ya, dihadiri oleh calon-calon anggota kelompok tani tersebut, ya, dibuat suatu musyawarah, ya, dipimpin oleh penyuluh pertanian. Jadi penyuluh nanti di dalam hal rapat itu nanti penyuluh pertanian lah yang memimpin rapat bagaimana teknis pembentukan kelompok tani tersebut. Kemudian setelah dilakukan musyawarah atau rapat pembentukan kelompok tani, buatlah berita acara sebagaimana hari itu dibentuk kelompok tani dengan dalam berita acara tersebut dibubuhi tanda tangan atau diketahui oleh pemerintahan desa dan penyuluh pertanian dan dilampiri daftar hadir peserta rapat
ya, peserta rapat atau peserta calon petani. Kemudian dibuat absen. Jadi setelah berita acara ini selesai, dibuat daftar hadirnya dan dilampirkan. Jadi satu kesatuan. Begitulah cara membuat berita acara. Jadi dalam berita acara ini diterakan hari, tanggal, kemudian di dalam berita acara itu juga tempat dan apa-apa saja yang menjadi keputusan dalam hal pembentukan kelompok tani dituangkan dalam sebuah berita acara tersebut. Jadi dalam hal membuat berita acara ini ada sesi khusus, nantinya kita jelaskan bagaimana teknis membuat berita acara ini supaya memang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan berita acara. Nanti kita buat video berikutnya bagi sahabat-sahabat tani yang belum tahu bagaimana cara membuatnya. Kemudian lakukan pemilihan kepengurusan tersebut, minimal ada 3 pengurus ditambah seksi-seksi, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, ditambah seksi-seksi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi kelompok tani, misalnya seksi humas, seksi produksi, seksi pengendalian hama penyakit, seksi pengairan dan sebagainya, itu jika dibutuhkan. Jadi pada intinya adalah pengurus inti itu ada ketua, sekretaris, bendahara, ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan tadi. Oke, selanjutnya daftarkan kelompok tani yang sudah terbentuk ini ke Simluhtan. Nah, ke Simluhtan ini sangat wajib sekali karena kelompok tani yang tidak terdaftar itu bisa dikatakan kelompok tani yang masih fiktif. Jadi kelompok tani yang aktif itu terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau Simluhtan. Nah, Simluhtan ini itu adminnya berada di tiap-tiap kecamatan atau BPP, ya, BPP, Balai Penyuluh Pertanian, atau BIP, Balai Informasi Penyuluhan. Jadi ini sudah ada petugas khususnya, sahabat-sahabat tani yang sudah membentuk kelompok tani, yang sudah mempersiapkan berita acara dan daftar hadir, dipersiapkan data-data berikutnya yang dibutuhkan oleh admin Simluhtan. Biasanya itu dibutuhkan adalah KTP atau NIK-nya, kemudian KK, karena setiap anggota kelompok tani nanti di data, yaitu dimintai nama ibu kandung. Jadi di sana nanti diisi data-data dan secara otomatis terintegrasi dengan data NIK yang ada di Disduk Capil. Jadi sahabat-sahabat tani yang sudah terdaftar nanti bisa terkoneksi secara langsung dalam hal NIK-nya di Simluhtan dan NIK di Disduk Capil. Jadi nanti sahabat-sahabat tani jika ingin memperoleh mengakses ERDKK atau pupuk bersubsidi misalnya, itu sudah terkoneksi secara NIK tadi. Nah, itulah sahabat tani bagaimana cara proses pembentukan kelompok tani dalam hal kelompok tani baru. Nah, kita kembali ke pertanyaan sahabat tani tadi. Nah, bagaimana jika saya sudah terdaftar di kelompok tani A misalnya. Di kelompok tani A, sementara usaha saya juga ada di kelompok tani B atau di lahan B yang belum ada kelompok tani. Nah, sahabat tani, jadi pertanyaan tadi, karena kita sudah terdaftar di kelompok tani A, apakah boleh masuk ke kelompok tani B? Jawabannya, boleh saja. Tetapi dengan catatan sahabat tani yang boleh begitu, dia tidak pengurus aktif di kelompok tani A dan juga tidak boleh pengurus aktif di kelompok tani B. Artinya, jika dia sebagai pengurus inti, ketua, sekretaris bendahara atau seksi tadi, dia juga tidak bisa menjabat di tempat kelompok tani yang baru atau kelompok tani B. Jadi, boleh sebagai anggota. Kalau dia seandainya ketua di kelompok tani B, di kelompok tani A dia hanya sebagai anggota. Jadi, begitulah kira-kira. Atau mungkin kedua-duanya anggota. Boleh, tetapi kalau dia sama-sama ini pengurus tidak boleh, ya. A dan B tidak boleh pengurus, tetapi salah satu boleh. Pengurus A boleh di sini anggota boleh, atau di sini jadi pengurus, di sini jadi anggota boleh, atau kedua-duanya jadi anggota itu boleh. Nah, kemudian juga sahabat tani dalam hal luasan usaha yang dimiliki itu maksimal adalah 2 hektar didaftarkan oleh di Simluhtan. Jika sahabat tani yang memiliki lebih dari itu tertolak secara Simluhtan, ya, tertolak karena aturan seperti itu, karena 2 hektar ke atas itu dikategorikan petani-petani yang lebih mandiri gitu, ya. Oke. Sahabat tani, mungkin itulah bagaimana proses pembentukan kelompok tani baru dan bagaimana kalau sudah terdaftar
apakah boleh? Jadi jawabannya boleh. Silahkan disimak lagi. Jadi sahabat tani yang baru saja bergabung di channel Info Petani Rokan Hilir ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan tombol tanda lonceng serta dibagikan ke sahabat-sahabat tani lainnya agar sahabat tani lainnya bisa menerima manfaat dan sahabat tani bisa menerima notifikasi video-video berikutnya yang bermanfaat tentunya. Untuk itu kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.